Orang Ustaz. Indonesia, betul ke dia gelandangan? Dia tanya ni Mondi itu gelandangan, tidur di jalan, pangkers, dimuat di sini banyak Tak kali tahu, ya. dia orang tengok video je tadi, dia kata bukan gelandangan. Tak tahulah Ustaz Jadi, sayang ni orang semua ni. Apa Ustaz? Dia Sangka tak baik. tengok, dia tak ada di situ Ustaz Jadi. Wallahi, saya tak ada buat apa video. Maksud saya tak ada planning, tak ada apa. Memang Mondi tengah tidur di jalan. Iya benar. Wallahi, watallahi, wabillahi. Memang Mondi di jalan, kita bantu, dia susah. Dia mungkin pernah dipanggil uji, tapi ujian hidup kan. Bila ujian datang ni, bila ujian hidup datang, ya begitu ujian hidup. Kita tak lalu apa orang lain lalui tadi Masya Allah. Orang cuma melihat daripada jauh. Allah hidayah Allah. Ustaz, saya cakap sedikit Ustaz. Saya cakap sedikit. Kita Teman-teman terangkan pun, dia tak ada di situ tadi, tapi kita terangkan pun dia tak faham juga. tak apa. Ustaz, saya bagi tahu. Kami di Indonesia beda dengan Malaysia. Di Indonesia kami banyak, ada ratusan bahkan ribuan anak-anak Sebab pang. dia nampak Mondi ni ada tattoo, dia ingat mahal. Gigi tadi kita kata apa 50,000. Apa tadi braces gigi 50,000. 50,000 apa ringgit tadi? Kita cakap behel ya. 50,000. 15 ringgit. RM15 gigi Ya. tu. Apa nama? Ya, orang-orang buat di RM15. pinggir jalan Ustaz. Di pinggir jalan tuh aja orang buat. Banyak orang buat kan RM15. Bukan dokter profesional, nama tukang gigi yang buat. Tukang gigi. Tukang gigi buat. Di Malaysia tak ada macam tu. Di sini gigi mesti pakar doktor. Jadi harganya memang Nabil, Masya Allah. Ya Allah, ya Allah. RM15, tattoo buat sendiri, beli-beli itu ini buat sendiri, mata cucuk kawan sendiri. Saya pernah tengok dia buat tattoo sendiri kawan-kawan. Dia bukan kedai-kedai eksklusif macam di Malaysia. Iya. Jadi begini teman-teman, tak bagi tahu ya. Rata-rata anak pang itu mereka adalah orang-orang yang broken home, orang-orang yang frustasi dengan hidupnya, dan mereka tak mau sakiti orang, mereka sakiti dirinya. Jadi setiap mereka luka, mereka dikhianati, mereka kehilangan, mereka lukai diri mereka. Mereka buat tato itu satu menghilangkan kesedihan. Itu karena mereka tak paham agama, maka dia cari jalan keluar solution dari problem dia dengan membuat tato. Ya, Masya Allah Habib Nabil, Masya Allah Habibku. Ya, jadi di sini kita banyak Ustaz, banyak kali Ustaz. Maka di Malaysia mungkin tak banyak anak-anak pang. Kami di sini ribu-ribu orang Ustaz. Beribu orang. Dan sekarang sudah banyak yang jadi hafiz Al-Quran. Ya, maka saya cakap dari awal tadi, tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang buruk yang tidak punya masa depan. Kalian catat semuanya, catat, jadikan quotes hari ini. Tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu, dan tidak ada orang buruk yang tidak memiliki masa depan. Kita sangat baik. Ya, sebetulnya apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita tuh hari ini nih, besok belum tentu ada, yang lalu sudah berlalu. Maka semua yang hadir di sini jadilah orang baik. Kalian tulis komen yang baik-baik, kalian lihat yang baik-baik. Allah bagi dua mata, satu mata senantiasa lihat kebaikan orang lain. Habib Nabil, I love you, Masya Allah. Satu mata melihat keburukan diri sendiri. Ustaz Ebil Liu, ini guru saya di sini, Habib Nabil. Beliau datang sini, dia lihat saya. Subhanallah. Jadi teman-teman sekalian, tak ada gunanya kalian membuli, mencaci maki, suuzon, sangka buruk. Dipikir ini semua settingan, semua sekalian for what? Sebab mereka selalu, orang biasa, dia selalu hidup di setting tu, di setting ini, dia sendiri. Jadi dia menyangka semua orang macam dia. Dia menyangka semua orang macam dia. Jadi orang baik Ustaz Ebilio, orang baik dia akan selalu lihat baik. Karena dia fikir semua orang seperti dia. Hidup kita memang begini tadi kan? Hidup kita begini daripada remaja-remaja, hidup kita begini. Di Malaysia pun sudah di gelandangan, di jalan-jalan, di lorong. Sudah jadi darah daging. Segala puji bagi Allah kan, jadi darah daging. Cakap dengan orang tepi jalan. Hidup kita di kelab malam kan. Di kelab malam kat KL kita dakwah. Kelab malam di Jakarta kita tunggu. Sebab anak-anak tu rindu nasihat yang baik kan. Walau depan kelab, mereka rindu kebaikan. Cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat berarti. Ya, cahaya yang redup di tengah kegelapan sangat bermakna. Penting, mereka perlu. Ya, kalau kita tidak datang ke sana, siapa yang datang? Kalau bukan dari Sulaiman yang datang, bukan Ustaz Ebit yang datang. Saya Ustaz Ebit, mungkin teman-teman banyak yang belum kenal dengan saya ya di Malaysia. Saya mengenal Islam bukan di Makkah Madinah. Saya mengenal indahnya Islam itu di sebuah tempat hiburan malam di diskotik di Bali. Ustaz Ebit dulu jamaah-jamaah dari Malaysia datang, jamaah dari Afrika datang, dari mana-mana datang ke Bali. Dia selalu jemput saya. Dia datang, saya ke rumah, datang dia ke studio, datang ke galeri. Kalau saya jumpa saya di sana, dia datang, saya ke diskotik. Saya perform, saya main band dulu. Saya dulu punya band heavy metal, death metal. Nama bandnya Betrayer. Jadi kalau kalian mau dengar nanti boleh lihat lagu itu thrash metal. Saya dulu Ustaz Ebil. Ustaz Ebil mungkin tak pernah seperti saya. Saya memahami apa yang dirasakan Mondi, ya. Karena saya pernah merasakan depresi yang begitu berat Ustaz Ebil. Bahkan saya pengen mati dulu. Saya pengen mati sehingga saya buat band pertama, my first band in Padang itu namanya Liang Lahat, Ustaz. Liang Lahat ya. Saya cuma pikir bagaimana saya mati. Tapi takut Mondi takut. Pokoknya gimana? Saya pengen udah hopeless sudah. Saya tak ada harapan lagi. Itu hati saya hancur sudah. Ibu saya meninggal dunia. Saya punya banyak ujian dalam hidup. Bapak saya kecelakaan semua. Aduh, saya pikir it's too heavy. Begitu berat ya. Tapi alhamdulillah saya jumpa dengan community yang baik ya, yang positif. Tapi mereka metal, genre musiknya metal.
Ya, ada satu genre musik pada satu grup di Padang Ustaz, community, namanya di Sumatera Barat ya, namanya Metal Militia Sindikat Padang. Itu abang-abang yang sudah di university, tapi mereka Ustaz, mereka metal tapi sholat. Mereka metal, ya mereka metal, tapi mereka betul-betul tidak, dia bukan satanik, dia bukan tidak minum alkohol, mereka tidak drug, bahkan tidak merokok, tidak smoking. Jadi metal itu, musik metal itu seperti sport, olahraga, karena perlu stamina yang kuat untuk main musik metal. Ya, karena itu betul-betul berkeringat Ustaz. Orang musik metal itu betul-betul letih. Ya. Maka saya waktu itu ketika mendengarkan distortion Ustaz, musik metal, saya begitu bersemangat. Subhanallah. Ajib Ustaz. Jadi kalau saya dengarkan lagi lagu-lagu Malaysia, saya menangis lagi, saya sedih lagi. Tapi ketika mendengar distortion, saya semangat lagi. Maka alhamdulillah akhirnya asbab jamaah dakwah yang dibuat Ustaz Abid Liu seperti macam ini. Saya dulu tahun 2000 Ustaz, alhamdulillah saya kembali ke masjid. Jadi kita tak pernah tahu hadirin sekalian bagaimana Allah Ta'ala bagi seseorang hidayah. Sekarang Mondi, proof terbukti Allah bagi hidayah. Asbab Ustaz Abid Liu, Mondi yang tadi tidur di jalan, yang hidungnya piercing di mana-mana piercing, yang rambutnya berwarna-warni, mohak di mana-mana, tato seluruh tubuh, tato pipi ditato, sekarang dia berhijab. Di depan mata kalian dia berhijab, dia baca Al-Quran, dia sholat. Dan hari ini akan dibuatkan bisnis sama Ustaz Abid Liu. Maka kalian appreciate it, jangan seuzon, sangat baik saja. Tidak usah kalian bully, doakan saja. Karena semakin kalian bully, kalian tanpa sadar sedang makin promotion Ustaz Abid Liu. Ya, semakin banyak orang yang benci Ustaz, semakin banyak orang akan membela Ustaz. Ya, maka berpikir smart ya para haters. Kalau kalian terus bicarakan Ustaz Abid Liu, sama kalian promosikan. Ya, kalian tim promotion. Ustaz harus bagi mereka fulus. Ustaz harus bayar itu haters tuh. Bayar haters ya? Itu free promotion. Ya. Itu Ustaz tak perlu bayar, tak perlu keluarkan biaya banyak untuk jadi trending, untuk didengar semua orang, dipantau semua orang. Makanya kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, cukuplah kebatilan dihentikan dengan tidak membicarakannya. Termasuk juga kalau orang tidak pengen kebaikan, jangan bicarakan. Kebaikan akan terhenti. Tapi kalau dibicarakan, maka akan terus naik. Maka sekarang Ustaz Abid Liu teruslah melangkah. Saya dari Sulaiman dan kawan-kawan di Indonesia mendoakan Ustaz Abid Liu, ya. Allah tutup aib-aib Ustaz Abid Liu, Allah ampunkan semua kesalahan, khilaf, dosa-dosa semuanya. Kemudian terus memberi manfaat bagi umat, ya semuanya apa saja. Kalau kita salah, kita minta maaf. Wajar. Tapi kalau orang salah kita minta maaf, itu luar biasa. Ya. Bila kita salah kita minta maaf, itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Kita minta maaf. Doakan sudahlah. Forgive and forget. Tidak ada dendam di hati. Sebelum tidur Ustaz doa sama Allah, ya Allah, aku maafkan semua orang yang bersalah. Aku maafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah, yang memfitnah aku, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Kan itu kisah yang masyhur yang Nabi cakap kepada sahabat-sahabat waktu salat subuh, kamu mau lihat ahli surga? Kata sahabat Nabi, mau ya Rasulullah. Lewatlah satu orang tua yang masuk ke masjid, jenggotnya masih meneteskan air wudu. Kemudian dia masuk masjid, letakkan sendal setempat dia sholat. Kata Nabi, dia ahli surga. 3 kali Nabi katakan dia ahli surga, sampai satu malam, satu hari Sayyidina Ali datang ke rumah dia untuk menyelidiki apa amalan dia. Ternyata biasa saja, sholat dia biasa, ya, baca Quran dia biasa, malam-malam dia pun tak terlalu lama berdirinya. Sampai setelah 3 hari dia bertanya, apa amalanmu? Sehingga Nabi katakan kamu ahli surga. Dia katakan tidak ada amalan apa-apa. Cuman sebelum saya tidur, saya bersihkan hati. Saya doa kepada Allah, ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, ya Allah, tolong ampunkan dosa mereka. Amin. Moga Itu teman-teman. Jadi orang-orang jahat Ustaz Tapi Abid Liu orang baik kan macam Nabi Muhammad SAW sendiri kan berdakwah, bila sampai walaupun kita jauh dengan Nabi Muhammad, tapi kita mencontohi dan mempelajari kehidupan beliau. Saya pendosa kan, kita pendosa, tapi Nabi Muhammad manusia paling baik, paling Allah sayang, suci, disayangi oleh Allah, dipimpin, dibimbing. Nabi Muhammad SAW bila dibaling batu di Taif kan, berdarah-darah, sampai ke kaki, air darah bertakung sampai daripada kepala sampai kaki. Malaikat datang nak terbalikkan gunung kiri kanan. Di tengah-tengah kehinaan, segala kesakitan, kepedihan, kepiluan, tapi Nabi Muhammad mencari kebaikan. Nabi kata, ya Allah, kalau mereka tak tahu, berilah mereka hidayah. Wahai Allah, aku adukan kelemahan dan kedaifanku. Nabi mana ada kurang tadi kan? Tapi Nabi kata, ya Allah, aku mengadu kelemahan dan kekuranganku, kedaifanku. Nabi menangis pada Allah SWT. Ya Allah, aku mengadu betapa lemah dan daifnya aku dalam berdakwah ni. Nabi doa hidayah lagi. Ya Allah, kalau mereka tak dapat hidayah, berilah pada sulubi mereka, daripada keturunan mereka ni mendapat hidayah. Nabi doa hidayah untuk umat. Jadi kita pun sama tadi kan, doa nangis untuk umat. Ya Allah, sayanglah ke umat ni, ya Allah, ampunkan dosa umat ni, ya Allah, sayanglah umat ni, ya Allah, kesianlah umat ni, ya Allah, hidayah untuk umat ni, ya Allah. Ya Allah, maafkanlah kami, ya Allah, kami kurang, kami daif, aku daif, lemah, ya Allah, tak dapat sampaikan dakwah dengan baik, Engkau ampunkan dosa aku. Doa hidayah untuk umat. Begitu insya-Allah. Baik saudara ni. Lama live ni. Ya Allah, Ustaz Abid Liu, Allah sayang, Ustaz Abid Liu, doakan saya, doakan saya. Ya, semoga saya bisa ya. Berehat awal.
Sallu ala Nabi. Terima kasih tadi. I love you. Love you too, saya Billy. Terima kasih semua I yang love you too. bagi give. Allah balas semua yang tonton. Masya Allah. Amin, Semoga Allah amin, terima amin, kita amin. semua. Ustaz, terima kasih. I love you. Doakan kami, doakan Ustaz Billy. Allah terima kita. Love you too, saya Billy. Amin. Ya doa Allah muliakan kita semua. Amin dunia akhirat. Amin, masya Allah.